Halo teman writers, hari ini kita akan bahas mayat yang tergantung terbalik di Yogyakarta. Selamat berpuasa Ramadan ya teman-teman yang menjalankannya, semoga lancar-lancar semua. Tentu saja kalimat yang aku bilang di awal tadi itu hanya fiksi belaka ya teman-teman. Jadi itu adalah sebuah kejadian yang mengerikan dari novel ini ya. Judulnya adalah Respati, ini dia. Nah ini dituliskan oleh Ragil JP. Kalau misalnya teman-teman pernah ingat, buku Ragil JP juga sudah pernah kita bahas di sini. Tapi dulu bukunya berjudul Eternal Sunshine itu genrenya kayak drama romantis gitu ya. Nah ini sangat berbeda sekali dari yang itu. Jadi kita akan lihat bagaimana Mas Ragil JP ini mengeksekusi cerita yang fantasi seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk berkenalan dengan penulisnya, media sosialnya seperti biasa sudah aku letakkan di description box ya. Nah Respati ini terbit di penerbit mayor yaitu Clover ya. Clover ini merupakan imprint dari MNC Tanda Seru atau Kompas Gramedia ya. Clover ini kalau misalnya teman-teman ingin tahu cara terbit di sana, langsung aja kepoin Instagram mereka ya. Aku juga sudah letakkan di bawah tuh di description box Instagram dari Clover supaya teman-teman bisa cari tahu kayak mana sih cara kirim naskah ke Clover. Udah gitu naskah-naskah seperti apa saja yang dicari oleh penerbit Clover, semuanya lengkap sekali ada di Instagram mereka ya. Nah sekarang aku akan bahas book performance-nya, bisa teman-teman lihat di sini covernya. Nah ini ceritanya tentang dunia mimpi gitu ya teman-teman. Jadi menurutku warna biru di sini benar-benar bisa merepresentasikan kegelapan mimpi, dan juga biasanya warna biru seperti ini adalah simbol-simbol dari fantasi gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku covernya ini keren sekali ya. Dan seperti biasa kalau yang namanya layouting atau bahan ya namanya juga penerbit mayor pasti sudah memenuhi standarnya tersendiri ya teman-teman. Jadi book performance nggak terlalu banyak aku komentari ya. So Respati ini adalah cerita tentang seorang penjelajah mimpi bernama Respati tentu saja. Dia seorang laki-laki masih sekolah SMA berumur 16 tahun. Tidak hanya bisa memodifikasi mimpi sendiri yang kita kenal sebagai fenomena lucid dream, Respati ternyata bisa melihat mimpi orang lain yang tidur di dekatnya. Jadi kayak ada muncul balon komentar gitu ya, kayak balon percakapan yang kayak di karton-karton yang sedang mimpi itu. Nah jadi kayak ada video gitu bisa dilihatnya di atas kepalanya. Bahkan kalau misalnya dia menyentuh orang itu, si Respati ini bisa masuk ke dalam mimpi orang tersebut. Bakat khususnya ini dimiliki sejak 2 tahun yang lalu. Dia juga sudah lupa kejadiannya, katanya saat dia kecelakaan gitu kan. Kecelakaannya ini dia juga lupa kayak mana kejadiannya. Tapi yang pasti kakeknya, dia tinggal sama kakek dan neneknya ya. Dia dan adiknya Anggara tinggal sama kakek neneknya karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Jadi kakeknya bilang dia kecelakaan, dan setelah itu dia memiliki kemampuan seperti ini ya, bisa masuk ke dalam mimpi orang lain. Jadi mimpi yang pertama dimasukinya itu adalah mimpi neneknya, tapi juga mungkin mimpi kakeknya, karena di awal dibilang dia masuk ke mimpi neneknya, terus dia bisa masuk ke mimpi kakeknya, mungkin dua-dua lah ya. Dan kemampuan ini keren sekali ya teman-teman, sangat dinikmati si Respati ini. Tapi kemudian suatu hari bakatnya ini nggak terasa cool lagi, nggak terasa keren lagi ketika dia mulai melihat di mimpi-mimpi orang hal yang sama, yaitu mayat-mayat yang digantung secara terbalik. Jadi mayatnya beda-beda orang tapi sama gitu, digantung terbalik. Dan sebenarnya ini kejadian bukan hanya di dalam mimpi orang-orang itu ya teman-teman, bukan dalam mimpi-mimpi yang dikunjungi oleh si Respati ini aja. Ternyata mayat yang digantung terbalik itu benar-benar terjadi karena pamannya sendiri, paman si Respati yang bernama Samsul ini adalah seorang wartawan, memang mendalami kasus ini yang sampai saat ini belum terpecahkan misteri itu ya. Kenapa kok ada mayat-mayat yang digantung terbalik, siapa pembunuhnya, dan itu sama sekali tidak mungkin merupakan bunuh diri ya teman-teman. Tapi kasusnya tidak bisa terbongkar. Belum lagi acap kali ada kemunculan orang berjubah, dan orang berjubah ini tidak hanya dalam mimpinya saja, tapi juga muncul gitu mengawasinya dari kejauhan ya. Dan yang membuat dia lebih tergelitik lagi ketika dia bertemu dengan Wulan. Wulan ini adalah teman barunya, jadi dia murid pindahan gitu di kelasnya. Dan hanya si Wulan ini yang mimpinya tidak bisa ditembus oleh dia. So what will happen next? Langsung aja yuk kita breakdown Respati. Nanti aku kasih sedikit-sedikit bocoran ceritanya. Dan yang pasti, seperti biasa kita sudah siapkan tips and trick dari buku ini, dari Respati, yang mungkin berguna untuk proses kepenulisan teman-teman. So tonton video ini sampai habis.
Nah, sebenarnya ide ceritanya ini berdasarkan sesuatu yang ilmiah ya, karena lucid dream itu adalah sesuatu yang mungkin sudah terbukti ya, dan beberapa ahli psikologi telah meneliti tentang itu gitu. Kalau misalnya andai saja lucid dream ini digali, pasti ini cerita Respati ini termasuk genre science fiction ya. Tapi karena ini lebih kebanyakan yang kayak misalnya bisa berpindah dari satu mimpi ke mimpi lain, itu ya bisa kita bilang itu berat ke fantasi ya teman-teman. Jadi intinya ide yang lucid dream ini kemudian dikembangkan oleh penulisnya Ragil JP untuk menjadi sesuatu yang imajinatif ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil cara ini dari ide yang mungkin secara ilmiah bisa dibuktikan, tetapi kemudian teman-teman kembangkan lagi, teman-teman cari spekulasi kejadiannya supaya bisa menjadi lebih imajinatif atau lebih fantasi ya. Ini salah satu cara dalam mengembangkan ide ya. Untuk plot, di awal-awal membaca aku tuh langsung merasa lengket dengan cerita ini karena penulis itu bisa langsung membuat kita penasaran dengan menebar banyak sekali bibit-bibit konflik di awal-awalnya. Meskipun kemudian nanti di tengah-tengah itu cerita agak sedikit slow jalannya ya, karena ku slow. Jadi agak sedikit slow. Aku curiga penulisnya ini mungkin tergoda untuk mengulang-ulang yang namanya info ya. Jadi beberapa info itu terasa kayak selalu diulang-ulang. Misalnya isi kepalanya tentang bapaknya si Tirta. Tirta ini sahabatnya si Respati ya, sahabat dekatnya si Respati. Bapaknya yang bernama Yudhistira ini sangat mencurigakan gitu ya. Jadi dia berpikir bahwasannya bapaknya ini adalah seorang penjelajah mimpi, tapi hal itu isi kepalanya itu bolak-balik diucapkan. Kemudian ada lagi juga beberapa hal yang bolak-balik, misalnya neneknya si Respati ini jago masak, dia jago meramu rempah-rempah sehingga menjadi masakan yang sangat enak gitu ya. Aku tahu sih maksudnya, bahwasanya ini memang aku suka sekali karena Respati ini merupakan genre fantasi yang rasanya sangat lokal sekali. Jadi mungkin penulisnya ini mau memperkenalkan masakan-masakan tradisional gitu ya. Jadi alih-alih memang kita kayak misalnya kalau misalnya di Harry Potter pumpkin juice misalnya yang kayak gitu-gitu ya, makanan-makanan luar negeri, tapi kalau di Respati ini kita betul-betul merasakan cita rasa makanan Indonesia. Jadi kalau misalnya keluarga Respati, kakek nenek dan adiknya itu sarapan, memang sangat menyelerakan ya teman-teman. Tapi kenyataan bahwasanya dikatakan terus gitu, diulang-ulang, neneknya pintar memasak, neneknya pintar masak itu terus, neneknya pintar mencampur rempah-rempah. Jadi karena sering diulang-ulang, aku pikir kemampuan masak neneknya ini atau kemampuan mengolah rempah-rempah neneknya ini bisa berguna untuk memerangi kejahatan atau memerangi antagonis di cerita ini. Tapi ternyata tidak ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku sih narasi-narasi itu tidak perlu diulang-ulang, tetapi ya udah disampaikan aja ketika sarapan makanan ini rasanya seperti ini, dan itu kan sudah memberitahu kepada pembaca kalau makanan neneknya ini atau neneknya ini jago masak, kan seperti itu. Nah, selain memang makanan-makanan yang ada itu adalah makanan lokal, ini kita diperkenalkan khususnya orang-orang yang di luar Yogyakarta, yaitu tempat-tempat wisata Jogja ya. Jadi aku sampai nulis ini aku tulisin tempat-tempat wisata yang ada di Respati ini, mana tahu ada langkah ada rezeki bisa ke Yogyakarta, aku mau napak tilas nih tempat-tempat yang didatangi Respati. Jadi itu menariknya buku ini ya, memberikan insight baru tentang kehidupan lokal di Yogyakarta ya teman-teman. Jadi itu keren sekali. Ini memang benar-benar betul-betul fantasi yang bercita rasa lokal gitu. Aku sampai terharu ya. Biasanya aku tuh membaca cerita-cerita fantasi yang terjemahan, yang settingnya luar negeri, Inggris dan lain sebagainya. Jadi ketika aku membaca Respati yang cita rasa lokal seperti ini dan dialognya itu pakai bahasa Jawa banyak, jadi kayak aku kok rasanya terharu gitu ya. Kayak muncul jiwa-jiwa apa tuh namanya, nasionalis ya. Sebenarnya ada sih sebutan yang keren, tapi aku tiba-tiba lupa. Oke, lupakan. Nah, tapi menurutku ada beberapa titik-titik kecil aja ya, kayak lubang-lubang halus saja sih di dalam plotnya, yang kayak misalnya mungkin ini terlewati ketika editing ya. Kayaknya ya dari sepanjang yang aku pahami, misalnya si Respati ini sebenarnya kan 2 tahun yang lalu dia baru menyadari adanya bakatnya ini, tapi kemudian ketika dia mau menyampaikan ceritanya itu sama si Wulan, dia bilang aku sudah menyembunyikan ini selama 16 tahun gitu. Jadi mungkin hanya seperti itu yang terlewat sedikit-sedikit ya. Udah gitu ada lagi misalnya kayak si Respati ini kan kerja paruh waktu gitu ya di sebuah
warung ayam geprek gitu yang katanya murah dan pendatangnya semua mahasiswa banyak di situ ya, karena murah itu tadi. Tapi kemudian tiba-tiba ada datang dua laki-laki berjas, yang kita tahu kalau misalnya orang berjas itu biasanya orang yang levelnya tinggi, atau bisa juga orang dari pulang pesta atau kayak mana ya, pulang party atau kayak mana, ke ayam geprek. Dan yang lebih parah, mereka membicarakan sebuah rahasia itu kuat-kuat. Kenapa aku bilang kuat? Karena Respati yang ada di meja kasir tuh bisa denger apa yang dibilang sama dua orang ini. Jadi dua orang ini kayaknya terlalu bodoh ya menceritakan sebuah sebuah cerita yang rahasia, sangat-sangat rahasia di sebuah warung ayam geprek yang sangat ramai. Scene ini fungsinya adalah supaya si Respati mengetahui info tersebut gitu ya. Tapi kayaknya itu menurut aku bisa dicari scene lagi yang lain yang lebih masuk akal gitu ya teman-teman. Hanya itu saja, selebihnya sangat-sangat bisa kita nikmati plotnya ya, seru sekali. Pokoknya ceritanya ini sangat-sangat seru sekali. Oke, untuk gaya cerita menurut aku semakin berkembang. Jadi aku kan pernah baca yang Eternal Sunshine ya. Kalau ini semakin berkembang dia teman-teman. Kalimat-kalimatnya juga semakin efektif, keren sekali. Semakin suka aku. Cuman itu tadi dialog waktu bahasa Jawanya aku suka sekali, sampai terharu bahkan. Tapi ketika udah pindah ke bahasa Indonesia, kenapa orang yang berbahasa Jawa ini kok menjadi kaku bahasa Indonesia ya, atau grammatically gitu. Itu yang aku rasakan. Udah gitu, ada lagi misalnya dalam deskripsi ya, di sini banyak kata-kata aneh dan janggal. Misalnya ketika masuk ke alam mimpi, menurut aku alam mimpi ini yang settingnya fantasi ya. Kalau misalnya dia dalam dunia nyata, settingnya itu bener-beneran ada di Yogyakarta gitu. Tapi fantasinya itu, ketika kita mendeskripsikan suasana fantasi, sebaiknya kita bilang aja, misalnya ketika si Respati ini melihat bunga yang aneh misalnya gitu, aneh yang bagaimana, karena fantasi ini kan tak bebas aja bilangnya, misalnya bunganya berkelopak seperti tentakel misalnya. Untuk mengurangi kata sifat aneh dan janggal, penulisnya yang membangun dunia fantasi itu kan, supaya bisa kita masuki dunia fantasi yang diinginkan oleh penulisnya. Jadi kita bayangkan saja lah, kalau misalnya kita membaca Harry Potter, kemudian J.K. Rowling itu menggambarkan tanaman mandrake yang bisa menangis melengking itu, kalau dicabut dia cuman bilang itu tanaman yang aneh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kita untuk mendeskripsikan suasana yang aneh dan janggal itu dengan deskripsi yang lebih hidup lagi, itu kita pakai. Nah, karakter buildingnya menurut aku keren banget, oke sekali. Aku juga sampai punya karakter favorit di sini ya. My favorite character is Wulan. Aku suka kali sama Wulan, ketenangannya, keimutannya. Aku bayangkan dia memang perempuan yang imut, yang lembut gitu, yang pintar gitu, yang penyabar gitu ya. Jadi aku suka sekali sama si Wulan ini, gemes ya teman-teman. Nah, untuk tata bahasa tentu saja oke, berhubung ini memang penerbit mayor ya teman-teman. Cuman aku kayak menemukan beberapa yang tidak baku, kayak kata degup pakai B di sini. Di Respati seharusnya kan pakai P, tapi nggak tahu lah aku. Kadang-kadang penerbit mayor itu punya gaya selingkungnya masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk ke reading time. Sepasang mata coklat memandangku dengan perasaan cemas. Wajah bulat yang sudah sangat kukenal itu mengamatiku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya kembali menyipit seolah sedang meneliti sesuatu yang aneh. Ada apa? Tanyaku sambil memandang balik mata coklat itu. Kenapa menatapku seperti itu? Kamu tadi teriak, jawabnya sambil mengamati wajahku yang bersimbah peluh. Aku menarik napas dalam, berusaha mengusir mimpi buruk yang kembali hadir. Hutan lebat dengan pohon menjulang tinggi, sebuah kastil dengan menara mencakar langit yang dijaga makhluk berbadan harimau dan kepala monyet. Mimpi buruk lagi? Tanya Tirta, lalu memungut selimut yang semalam aku gunakan tidur di atas sofa. Kusambar gelas di samping meja dan meneguk isinya banyak-banyak. Mimpi yang sama, sepertinya yang pernah aku ceritakan padamu, Tirta. Tirta mengerutkan kening. Mimpi di lorong yang penuh pintu. Aku mengangguk. Itu hanya mimpi, bunga tidur semata. Aku duduk dan merenung sebentar. Tirta salah. Ini bukan hanya sebuah mimpi biasa. Aku mempunyai sebuah rahasia. Pikiranku kembali melayang ke kenangan beberapa tahun yang lalu. Kenangan yang membuatku menyadari bahwa aku mempunyai sebuah kelainan yang unik. Aku bisa masuk dan melihat mimpi seseorang.
Maksudku, perbedaan antara melihat dan masuk ke dalam mimpi seseorang seperti aku bisa melihat sebuah hologram di atas kepala si pemimpi. Itu tidak berlangsung lama memang, hanya bisa bertahan 5 detik. Sedangkan ketika masuk ke dalam mimpi si pemimpi, aku bisa melihat mimpi itu sesukaku. Dibuka dengan sangat menarik ya teman-teman. Jadi itu aku membacakan bagian pembuka dari novel ini. Jadi pas awal-awal itu kita memang gak mau tuh lepas dari buku ini. Pokoknya sampai siap kita harus baca ya. Ini dia 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel ini. 1. Untuk kisah-kisah fantasi, ganti penjelasan aneh, janggal dengan deskripsi yang lebih detail lagi atau yang lebih nyata lagi. 2. Jangan terlalu banyak mengulangi info yang sama. 3. Asah kepekaan kita dalam menganalisis sebuah situasi atau kondisi supaya nanti sebab akibat atau reaksi terhadap kejadian itu lebih pas dan masuk akal. Aku kasih contoh, coba aku kasih sebuah kondisi atau scene ya teman-teman. Jadi misalnya kita adalah orang yang bertanggung jawab di sebuah rumah. Jadi ibarat kata kita orang tuanya lah di rumah itu. Kita punya anak atau kita punya cucu gitu ya. Nah, ada orang berjubah hitam datang, tidak dikenal, dan dia berpotensi membahayakan. Kita tahu kayaknya orang ini membahayakan dan mencari anak atau cucu kita. Apa yang kita lakukan? Teman-teman bisa komen di bawah pilihannya ya, aku kasih pilihan dulu. A. Membiarkan dia masuk. B. Membangunkan cucu atau anak kita untuk menemui tamu tersebut. C. Mengusirnya dan menutup pintu. Keempat, plot twist dalam sebuah novel itu memang memberikan kesan yang sangat dalam ya ketika ending di dalam cerita, seperti halnya novel Respati ini. Jadi ini punya plot yang twist yang aku puas sekali dengan endingnya teman-teman. So Respati ini aku rekomendasikan untuk para remaja ya teman-teman yang menyukai fantasi, terutama yang pingin fantasi-fantasi lokal, yang kekurangan fantasi-fantasi lokal. Ini salah satu yang bisa kalian baca dan sangat-sangat tidak rugi sekali baca ini ya teman-teman. Bisa langsung pesan aja ke penulisnya atau ke toko buku terdekat, karena ini pasti sudah ada di toko-toko buku yang dekat rumah kalian lah gitu ya. Ada juga pasti yang di platform-platform jual beli. Langsung aja cari, ketikkan Respati, penulisnya Ragil JP, penerbitnya penerbit Clover. Aku ingin terima kasih banyak kepada Ragil JP, semangat terus berkarya, kamu keren sekali, keren-keren sekali, my idola ya. Udah gitu aku juga berterima kasih kepada penerbit Clover. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam review buku. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian semua keren sekali, terus berkarya. Jangan lupa untuk semangat terus menulis ya kan. Kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan yang paling pasti jangan lupa lah subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.